teman-teman, selamat hari Minggu. Yuk teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, supaya apa yang kita nyanyi itu berkenan di hadapan Tuhan. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk teman, kita nyanyi bersama-sama. Bapa, aku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku, bahkan ku sempurna dan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yuk teman-teman, kita nyanyikan ini bersama-sama dan lama teman-teman. Kita harus lebih fokus lagi teman-teman. Teman-teman, kita fokuskan hati kita. Aku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Masa lalu memilihku, bahkan ku sempurna dan jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya hati-Mu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanku, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman, kita sembah Tuhan, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami. Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus,
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Salam damai sejahtera adik-adik. Hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui via online karena masih ada perkembangan dari penularan kasus COVID-19, sehingga kita mengikuti anjuran pemerintah. Kita harus memotong namanya penyebaran COVID-19, sehingga kita mengambil tindakan. Kita akan melanjutkan ibadah melalui via online terlebih dahulu. Nah, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa dulu supaya kita fokus, supaya Roh Kudus dalam kita itu menuntun kita dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan masih mempercayakan kami untuk hidup. Tuhan masih mempercayakan kami untuk dapat mendengar firman Tuhan. Tuhan masih mempercayakan kami untuk dapat belajar. Kami mau mengambil sikap dan kerendahan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, supaya kami mengerti fokus akan firman Tuhan, supaya kami boleh lebih dekat lagi mengenal Engkau, kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau melalui pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan. Dan apa yang kami belajar, kami minta supaya Roh Kudus itu boleh menuntun kami dan memberikan kami pengertian. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, satu-satunya yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Kalau minggu kemarin saya melihat dari via online, Kak Eki sudah membawakan khotbah mengenai adanya ketidakselarasan yang kita temui sekarang. Contoh yang kemarin Kak Eki bawa adalah lukisan mengenai bayi Yesus dijumpai oleh 3 orang Majus. Nah, bahwa ternyata dalam Alkitab itu bukan 3 orang Majus yang datang pada saat bayi Yesus ada di palungan. Itu adalah gembala-gembala. Nah, jadi betapa kita harus teliti kembali ke dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita ditarik oleh lukisan-lukisan dan yang manusia buat gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ayat dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita sedikit kembali akan melihat keadaan yang ada, bahwa ada misunderstandingan dan kesalahpahaman ketika seseorang, misalkan nih, katakan si A bertemu si B, dua-duanya orang percaya Yesus Kristus. Nah, lalu si B ini dalam keadaan yang sakit, entah mungkin penyakit apa,
Ya kita anggap dia sedang mengalami penyakit demam yang sangat parah. Lalu si A datang ke si B, doakan, dalam bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Nah, di sini kita sering pasti mendengarkan hal itu. Tapi di ayat firman Tuhan, saya akan memberitahukan terlebih dahulu, ini bukan berbicara penyakit fisik, tetapi penyakit yang lebih parah daripada penyakit fisik. Kenapa? Kalau penyakit fisik, mau orang kanker, mau orang gagal ginjal dan sebagainya, paling jauh dia akan meninggal. Begitu ya. Nah, ini penyakit yang lebih ganas. Apa itu penyakit yang lebih ganas? Penyakit yang lebih ganas adalah dosa. Dosa ini menyebabkan kematian kekal. Kalau penyakit fisik hanya menyebabkan kematian pada tubuh. Tetapi namanya dosa menyebabkan kematian yang kekal, yang tidak ada habisnya. Maka kita akan belajar bahwa di sini bukan berbicara fokus kepada penyakit fisik, tetapi di sini berbicara mengenai penyakit, yaitu dosa. Nah, kita akan kupas kata per kata dari ayat 4 dan 5 saja. Tapi saya akan sedikit memasukkan konteks firman Tuhan, karena kalau tidak ada konteks, maka kita akan buyar gitu ya. Di ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sampai situ saja. Kalau kita tidak membaca konteks, maka kita akan mengira bahwa penyakit kita yang ditanggung ini adalah penyakit fisik. Sehingga kalau kita ketemu orang, ingat nggak bahwa Yesaya berkata, penyakit kamu udah ditanggung loh sama Tuhan. Nah, saya mau bilang itu kurang tepat, karena penyakit di sini bukan berbicara penyakit fisik secara kontekstual, gitu ya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya sengsara karena entah saya belajar tapi nggak dapat nilai yang baik, saya merasa saya sengsara. Saya lahir di keluarga yang kekurangan, saya merasa sengsara. Nah, sengsara yang di sini sesuai konteks bukan sengsara yang seperti itu, karena itu sengsara yang kamu maksud. Beda dengan yang Alkitab maksud. Yang Alkitab maksud di sini, nanti ke bawah kita akan tahu bahwa konteksnya bukan mengenai fisik. Tetapi semua ini adalah nubuatan untuk Yesus Kristus. Dari mana kalau kita pelajari nanti mungkin waktunya tidak akan cukup, tetapi saya akan lebih cepat untuk menjelaskan dari ayat 4 dan 5 ini. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita di sini adalah bangsa Israel sendiri, karena Yesaya sedang menyampaikan tulisan ini untuk bangsa Israel. Jadi padahal bangsa Israel mengira dia, orang yang dinubuatkan itu, kena tulah atau kena hukuman Tuhan gitu ya, dipukul dan ditindas Allah. Jadi bangsa Israel akan mengira bahwa dia itu akan menerima hukuman Allah gitu. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Stop. Jadi ada nubuatan yang akan terjadi nanti, bahwa ada seseorang yang akan menerima seakan-akan dia seperti dihukum oleh Tuhan, tapi ternyata bukan. Dia bukan dihukum oleh Tuhan, tapi dia sedang tertikam karena pemberontakan si bangsa Israel atau umat manusia pada saat itu, umat manusia yang dipilih oleh Tuhan. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwa orang yang dinubuatkan ini bukan dihukum oleh Tuhan, tetapi justru dia seperti sengsara itu, dia tertikam dan dia diremukkan itu oleh karena pemberontakan dan kejahatan kita. Ya, jadi kalau kita lihat secara sistematis, ini adalah nubuatan untuk Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu mati di salib. Kalau di Taurat, kitab Taurat, Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kalian akan menemukan, nanti kalian adik-adik boleh cari, ada kata-kata bahwa terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Nah, maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, orang ngomong,
eh, orang tuh anggap dia itu melakukan kesalahan yang besar sehingga dia harus mati di tempat yang terkutuk, yaitu di atas kayu salib. Bangsa Israel juga bilangnya begitu gitu kan. Padahal mereka nggak tahu bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu karena ulahnya manusia, karena kejahatan manusia. Yesus itu mati itu karena untuk memberikan satu pengampunan dan penyelamatan. Mari kita baca selanjutnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kita sebagai manusia yang berdosa, dialah yang dinubuatkan itu, dia mengambil langkah untuk mati di atas kayu salib supaya dia menggantikan kita. Begitu besar kasih Allah kan? Nah, mari kita lanjut supaya kita konteksnya akan dapat. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita bisa lihat struktur dari kata ayat 4 dan ayat 5, sama sekali tidak berbicara mengenai sakit dan penyakit atau sengsara yang kita maksud. Tetapi di sini penyakit ini yang disembuhkan adalah kejahatan dan pemberontakan kita, yang kita bisa katakan bahwa itu dosa. Segala sesuatu yang melawan Allah itu adalah dosa. Maka penyakit di sini adalah dosa. Sengsara di sini adalah sengsara akibat dosa. Maka yang Yesus kita percaya, yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, yang sendiri nubuatan itu berasal dari Allah. Dia datang, dia menghapuskan, dia membebaskan, dia menarik kita dari penyakit yang namanya dosa. Dia membersihkan kita, dia menarik kita dari sengsara yang namanya dosa. Nah, maka kalau kita masih bertemu orang, kira-kira boleh aja sih kita meminta sama Tuhan supaya sembuhkan teman saya, itu boleh saja, itu tidak salah gitu. Tetapi saya di sini hari ini ingin mengajak adik-adik itu untuk belajar lebih dalam lagi mengenai bilur-bilur darah Yesus, bilur-bilur darahnya gitu ya, yang dinubuatkan. Nah, karena apa? Ada misunderstandingan antara realita yang kita temukan sekarang dengan pengajaran firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan maksud. Nah, jadi segitu aja adik-adik, saya kira cukup untuk kita belajar dan kita menyadari apa sih sebenarnya. Kalau sampai sekarang ini kita tidak bisa merasakan, kita masih bingung gitu ya, kita masih bingung sebenarnya sengsara dosa tuh yang mana, penyakit dosa tuh yang mana. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan ada satu kelepasan dari satu penyakit dosa. Saya tidak merasakan satu kelepasan dari sengsara dosa. Nah, kita perlu tanya kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita sudah benar-benar menerima iman kepada Yesus Kristus dari Allah sendiri? Maka itu kita harus terus membaca firman Tuhan supaya kita paham, supaya kita belajar ketemu intisarinya, supaya kita ketemu bahwa apa sih yang namanya dosa. Kenapa dosa itu menjadi penyakit? Kenapa dosa itu melahirkan sengsara? Kenapa harus Allah sendiri dan Yesus Kristus sendiri yang dinubuatkan, yang menggantikan posisi kita yang tadinya menerima penyakit dan akibat dari dosa, dan malah Yesus yang menggantikan kita, sang juru selamat itu yang menggantikan kita. Kenapa harus Dia? Dan apa dampaknya kalau kita sudah dilepaskan dari dosa? Dan apa dampaknya kalau kita sudah diampuni, dibersihkan, kita ditarik dari lumpur dosa itu sehingga kita boleh diselamatkan, dibenarkan? Apa dampaknya untuk kehidupan kita sekarang? Karena kalau kita berbicara firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu hidup, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam hati kamu, dan Dia akan memberikan, Roh Kudus akan menuntun kamu ke dalam pengertian. Sehingga kalau kamu semakin belajar firman Tuhan, kamu akan semakin fokusnya berbeda, kamu tujuannya akan berbeda. Kalau yang tadinya
kita melihat bilur-bilur sudah sembuh ini berbicara mengenai sakit penyakit organ tubuh, kita tidak akan ketemu intisarinya. Tetapi kalau kita sudah mulai langkah dari langkah yang kita punya pengertian, oh ternyata penyakit manusia yang paling parah itu adalah dosa, sengsara yang paling parah itu adalah dosa, kenapa harus begitu dan sebagainya, sehingga kita akan terus belajar, sehingga ketika kita sudah belajar, kita mempunyai pengertian yang benar, kita akan berfokus kepada Allah, bukan kepada pemikiran kita. Nah, adik-adik harus ingat ini dan tanam ini, bahwa kalau kita belajar, pasti nanti dengan sendirinya kita akan berfokus kenapa harus Tuhan berbicara ini, dan akhirnya fokus kita akan selalu membawa pola pikir kita kepada Tuhan, tujuannya Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Segitu aja adik-adik. Saya percaya adik-adik boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan kita boleh sama-sama belajar, dan akan kita semakin fokus sama Tuhan, supaya di kehidupan kita yang akan datang, kita benar-benar menjadi saksi Kristus, yang benar-benar menjadi saksi, dan kita membawa kemuliaan untuk Allah. Terima kasih teman-teman. Mari kita berdoa untuk menutupnya. Bapa, kami bersyukur kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan masih boleh mengizinkan kami mendengarkan. Semua karena kehendak-Mu, semua karena rancangan-Mu. Engkau begitu baik terhadap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya keluarga sampai pada saat ini. Kami masih boleh bersyukur Tuhan. Kami masih boleh bisa bernafas. Kami masih boleh bersyukur Tuhan. Kalau kami masih bisa boleh makan. Kami masih boleh minum. Kami masih boleh belajar firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan, karena kemurahan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik terhadap kami. Hanya dalam nama Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya, Yesus Kristus. Amin.